Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, dan para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada, saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar, Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 11.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah kosong atau nihil. Keterangannya adalah berkurang 2 orang. Kasus suspek yang pindah kasus ke probable kosong atau nihil, ke konfirmasi 1 orang, ke discarded 1 orang. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan maupun isolasi mandiri adalah kosong atau nihil. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 267 orang atau bertambah 1 orang. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh, kumulatifnya adalah 256 orang atau bertambah 1 orang. Discarded meninggal dunia, hasil PCR-nya negatif adalah 11 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga adalah laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 41 orang. Artinya berkurang 22 orang dan bertambah baru 69 orang. Kasus kontak erat yang pindah kasus ke suspek adalah kosong atau nihil. Ke konfirmasi adalah 1 orang, ke discarded adalah 21 orang. Kumulatif kontak discarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.377 orang atau bertambah 21 orang. Yang keempat, laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 190 orang atau hari ini bertambah 2 orang. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 176 orang atau bertambah 1 orang. Kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 3 orang. Isolasi mandiri di rumah yang bersangkutan adalah 1 orang. Isolasi di gedung kumulatifnya adalah 1 orang, yaitu rumah isolasi di Kota Blitar, rumah isolasi Kota Blitar adalah kosong atau nihil. Di lab adalah 1 orang, di tempat lainnya adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 9 orang atau tetap. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama, tentang kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada 3 informasi baru kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Yang pertama, kasus konfirmasi seorang laki-laki berusia 41 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Malang. Sejak tanggal 5 November, dia mengeluhkan batuk ringan dan tenggorokan terasa gatal. Pada tanggal 6 November 2020 hari ini, hasil pemeriksaan PCR-nya adalah positif. Dan saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang kedua, kasus konfirmasi seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 31 tahun
dari Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan. Sejak tanggal 2 November 2020 yang lalu, dia mengalami demam, lemah, dan nyeri. Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya adalah reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Pada tanggal 6 November hari ini, hasil PCR-nya positif. Dan saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Informasi baru yang ketiga adalah konfirmasi seorang perempuan berusia 72 tahun dari Kelurahan Selumpu, Kecamatan Sukorejo, memiliki riwayat penyakit sirosis hati atau pengerutan hati dan autoimun atau pertahanan tubuh. Tanggal 27 Oktober yang lalu telah dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya positif. Pada tanggal 6 November hari ini telah dinyatakan sembuh dan saat ini yang bersangkutan bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Penjelasan perkembangan kasus COVID-19 Kota Blitar yang berikutnya adalah kasus suspek atau kasus diduga. Ada kasus suspek, seorang laki-laki berusia 36 tahun dari Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul. Memiliki riwayat penyakit gangguan ginjal menahun atau kronis dan memiliki faktor risiko pernah sekamar dengan pasien konfirmasi atau positif COVID-19. Sejak tanggal 2 November 2020 yang lalu, dia mengeluh badannya lemas, terlihat pucat, dan kedua tungkainya bengkak. Pada tanggal 6 November 2020 hari ini, hasil PCR-nya masih dalam proses sehingga belum keluar hasilnya. Dan saat ini yang bersangkutan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Berikutnya adalah kasus kontak erat. Hasil tracing dan testing pada tanggal 6 November hari ini didapatkan sebanyak 69 orang kontak erat dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 4 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sukorejo. Di sana ada seorang laki-laki berusia 41 tahun. Sebanyak 65 orang tenaga kesehatan dia adalah kontak erat kasus konfirmasi. Mohon maaf, mereka adalah kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, yaitu seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 31 tahun. Berikutnya adalah kontak erat tanggal 6 November hari ini, hasil PCR-nya negatif pada 21 orang kontak erat. Dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan rincian 5 orang kontak erat kasus konfirmasi Malang yang tadi kita sebut di nomor 1. Sebanyak 10 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Bendogrit. Di sana ada seorang laki-laki berusia 54 tahun dan sebanyak 6 orang kontak erat tenaga kesehatan yang berkontak erat dengan kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan. Di sana ada seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 31 tahun. Sementara demikian Mbak Kirana yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Muklis untuk informasinya. Yang mana hari ini ada 2 kasus baru Dokter ya. Tracing sudah dilakukan. Iya, halo Dokter. Tracing sudah. Iya. Ada 2 penambahan kasus baru dan tracing sudah kita lakukan. Namun kalau semisal masyarakat ada yang merasa dokter pernah melakukan kontak dan memang belum terdata, proses pelaporannya ini seperti apa dokter? Apakah masih sama seperti dulu melalui RT, kemudian Puskesmas dan lain sebagainya, atau seperti apa dokter?
Iya. Kita tetap kan berdasarkan peraturan atau prosedur yang dilaksanakan di lapangan yang sudah diatur di Kota Blitar, yaitu melibatkan 3 pilar, ya, 3 pilar. Di situ ada pemerintah, di situ ada kepolisian, dan di situ ada TNI. Maka untuk masyarakat yang merasa pernah kontak langsung dengan salah satu konfirmasi di Kota Blitar pada saat ini, bisa melapor kepada Bapak RT, Bapak RW, atau kelurahan, atau langsung ke puskesmas wilayah kecamatan masing-masing, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian membawa atau melaksanakan cuci tangan di tempat tujuan, atau ada hand sanitizer, ya, membawa hand sanitizer sendiri, atau mencari wastafel cuci tangan, atau mencari tempat hand sanitizer, kemudian berjaga jarak dimanapun sama siapapun, dan melapor ke tempat yang dituju, bisa ke Bapak RT, Bapak Ketua RW, atau ke petugas di kelurahan masing-masing, atau langsung ke puskesmas di kecamatan masing-masing, puskesmas induk ya, atau ke petugas kesehatan di wilayah kelurahan masing-masing. Di sana ada puskesmas pembantu, kalau ada puskesmas pembantunya, pada hari kerja, jam kerja. Jadi memang bisa dilakukan melalui 3 pilar ini tadi ya, dokter ya? Siap. Untuk wilayah puskesmas Sananwetan, di kecamatan Sananwetan, untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, sementara ditutup, sehingga pelaporannya nanti ke kelurahan saja, ke Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, atau ke kelurahan di masing-masing wilayah, di wilayah kecamatan Sananwetan. Ya, baik. Saya kira demikian. Ya, baik dokter, terima kasih untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Mahardika yang selalu setia bersama dengan kami, dokter, untuk laporan rilis ya, informasi perkembangan COVID-19. Semoga besok kita masih bisa jumpa lagi ya, dokter. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Kirana.